Shalom. Puji Tuhan. Di seri yang kelima ini kita sedang bicara tentang bagaimana menjadi jemaat yang menang. Dan dalam versi kali ini adalah kita ambil dari versi kemenangan jemaat Sardis. Kenapa itu perlu kita belajar? Karena ini urut-urutan dari kemenangan demi kemenangan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Dan di akhir zaman 5 model jemaat ini akan terus bertumbuh dan akan terus berkembang. Namun Tuhan berkata bahwa barang siapa menang, di setiap jemaat selalu ada himbauan Tuhan, barang siapa menang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan membaca itu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat yang genap. Dan itu akan kita baca bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan lakukanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Ini jemaat Sardis, Bapak Ibu, kita sedang belajar sangat berbeda dengan jemaat 4 pertama yang sudah kita belajar. Bahkan dari 7 jemaat ini, jemaat Sardis ini yang sangat-sangat lain daripada jemaat yang ada. Kita masih tinggal sisa 2 untuk pelajari tentang jemaat yang ada, tinggal Philadelphia dan Laodikia. Tetapi jemaat Sardis ini berbedanya karena tidak ada rincian di dalam jemaat ini musuh apa dan bahaya apa yang membuat jemaat Sardis ini ditegur oleh Tuhan. Nah, saudara lihat di jemaat-jemaat yang lain, masalah sangat kelihatan. Nampak bahwa jemaat-jemaat yang lain itu dapat tekanan. Yang pertama dari orang-orang Yahudi yang tidak menyukai jemaat-jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, tekanan dari pemerintahan Kaisar Romawi. Dan yang ketiga, masalah yang terjadi di jemaat-jemaat yang ada adalah persoalan ajaran dan nabi-nabi palsu. Kita sudah belajar tentang Isabel, Biliam, dan Nikodemus. Nikolas maksud saya. Nah, saudara perhatikan. Tetapi di Sardis rupanya bukan 3 hal ini yang jadi masalah bagi mereka. Tetapi yang jadi masalah adalah semata-mata diri mereka sendiri. Keadaan jemaat Sardis ini menjadi model di gereja-gereja zaman akhir ini. Why? Karena ada banyak gereja yang mempunyai reputasi baik di mata manusia. Mereka memiliki gedung yang luar biasa, bagus, indah, bahkan megah.
Saudara lihat beberapa gereja yang luar biasa, gede, besar, megah. Keuangan mereka begitu baik. Organisasi mereka tertata dengan baik. Pendeta-pendeta mereka terkenal di mana-mana, populer. Penyanyi-penyanyi, pemain musik dipilih yang terbaik. Paduan suara mereka kalau nyanyi begitu hebat. Fasilitas gereja begitu luar biasa. Tetapi pertanyaannya, kalau Tuhan menilai, kira-kira apa yang dia akan katakan? Saya katakan tadi, jemaat Sardis ini merupakan model gereja-gereja akhir zaman ini. Tuhan akan memberikan penilaian. Walaupun engkau hidup, kata orang engkau hidup, tetapi menurut pandangan mataku, engkau gereja yang mati. Pandangan Tuhan itu kita bisa ulangi lagi, dibaca Wahyu pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau dikatakan hidup. Siapa yang katakan jemaat Sardis hidup? Bukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat, ini pandangan manusia. Jemaat Sardis itu yang hebat, yang luar biasa, itu hidup. Tapi pandangan Tuhan itu mati. Why? Ini pertanyaannya. Mengapa? Nah, perhatikan dengan baik. Jemaat Sardis mereka itu terperangkap dengan yang namanya dosa kemunafikan. Mereka melakukan pekerjaan dan pelayanan hanya untuk menyenangkan manusia. Makanya manusia katakan mereka hidup. Mereka ingin supaya tampilan mereka dipuji, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Ini Tuhan sudah nasihatkan bahwa ada jemaat yang demikian. Kelihatannya mentereng, kelihatannya baik, kelihatannya oke, begitu bagus. Suaranya, suara artis. Kalau bukan artis gak boleh nyanyi. Tidak dilatih untuk supaya bisa menyenangkan Tuhan, tapi dilatih supaya menyenangkan dengar telinga manusia. Ini yang Tuhan katakan, kamu melakukan, tetapi itu untuk menyenangkan manusia. Apa kata Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 1 dan 2 dan 5? Saudara perhatikan di sana, saudara bisa baca, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya mereka melihat. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Jadi apa? Ibadah mereka supaya dilihat orang. Rupanya Tuhan sudah tahu. Sebelum jemaat Sardis ini muncul, Tuhan sudah ingatkan ada model gereja nanti begitu. Melakukan kewajiban agama supaya dilihat oleh orang. Tidak enak Pak kalau hari Minggu tidak datang ke gereja. Tapi nilai-nilai rohaninya sudah kehilangan esensi. Sudah kehilangan ilahinya Tuhan. Ayat yang kedua bilang apa? Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong. Di rumah ibadat. Dilakukan di rumah ibadat. Bapak Ibu Saudara lihat ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kalau kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memang keras. Tetapi untuk gereja Tuhan yang disempurnakan. Dengar baik kata-kata ini. Untuk masuk gereja Tuhan yang disempurnakan. Maka kita harus menghindar diri daripada dosa orang-orang jemaat di Sardis. 2 Timotius pasal 3 ayat 5, tolong dibaca. Firman Tuhan berkata apa?
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ibadah tapi mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Nah, Tuhan berkata apa? Mereka hanya beribadah secara lahiriah. Padahal ibadah kita kepada Tuhan, Tuhan kita tidak kelihatan. Jadi harus dengan roh. Karena pendekatan kita dengan Tuhan, dengan pikiran bisa, tetapi itu cuma sekian persen. Tetapi kalau kita buat ibadah dan pendekatan kita kepada Tuhan, hubungan dan relasi kita kepada Tuhan, roh, memakai roh, maka itu koneksitasnya begitu kuat. Dan Tuhan katakan untuk orang-orang yang beribadah hanya secara lahiriah saja, jauhkanlah mereka. Artinya bukan tidak bergaul dengan mereka, tetapi mereka yang hanya beribadah untuk hal-hal lahiriah, ini yang Tuhan tentang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerinduan Tuhan itu apa? Wahyu pasal 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Iya, kata bangunlah itu ada 2 versi yang saya baca. Artinya berjagalah atau waspadalah. Ada sebuah kerinduan Tuhan bahwa gereja Tuhan harus berubah. Harus berubah. Karena ada banyak orang sudah settle, sudah estabilis, sudah mapan. Dengan keadaan yang begini sudah cukup Pak, mau diapain lagi? Sudah tidak usah ditambah-tambah. Bahkan ada orang tambah-tambah itu untuk supaya disenangkan. Bagaimana supaya ini cantik? Bagaimana supaya ini bagus? Bagaimana supaya meriah? Bagaimana supaya kelihatan megah? Bukan itu yang Tuhan inginkan, kata Tuhan. Waspada. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi ada 2 hal yang saya catat. Kata Tuhan bangun, berjaga dan waspada itu artinya Tuhan menginginkan suatu pekerjaan dan pelayanan yang bisa memuaskan Allah, bukan memuaskan manusia. Kalau kita setiap hari bisa menyenangkan Tuhan, itu luar biasa. Saudara beribadah, jangan karena manusia. Saudara harus bisa minta Tuhan, bagaimana supaya aku bisa memuaskan. Haleluya. Yang kedua saya catat bahwa ada harapan. Karena Tuhan berkata bangunlah, waspadalah, kuatkanlah. Itu artinya jemaat yang model begini itu masih bisa berubah. Itu harapan Tuhan. Nah, harapan Tuhan di sini adalah kenapa? Karena rupanya jemaat Sardis itu mereka masih memiliki iman dan kasih. Dengar baik. Harapan Tuhan ketika Tuhan berkata, kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi kalau saudara lihat yang hampir mati itu seperti apa? Saudara pernah lihat ikan di akuarium? Kalau dia hidupnya normal, yang masih sehat, wah lincah banget. Tapi kalau dia sudah mulai mau mati, setengah mati, hampir mati, itu tinggal kepalanya naik ke atas terus mulutnya mangap-mangap. Nah itu orang Kristen kalau sudah begitu nih berbahaya. Kalau sampai kita sudah mulai kehilangan iman dan kasih, itu bisa berbahaya. Harapan Tuhan apa? Bangun, waspada, kuatkan lagi apa yang masih tinggal. Karena keadaan dunia ini membuat iman kita seringkali merosot. Bahkan Alkitab mencatat, iman kita bisa gugur. Iman kita bisa goyah. Iman kita bisa mati. Coba lihat
Yakobus pasal 2 ayat 17. Ada banyak orang berkata, Pak, sekali kita sudah percaya kepada Tuhan, mana bisa iman kita gugur. Sekali kita sudah percaya kepada Tuhan, mana bisa iman kita mati. Bisa. Wong Tuhan yang ngomong kok. Maka Tuhan bilang, kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Apa yang hampir mati? Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya. Jadi rupanya yang Tuhan minta adalah aktivitas kita. Harus aktivitas iman yang bisa memuaskan hati Tuhan. Bukan memuaskan gereja. Kenapa bisa begitu? Saya kasih tahu saudara. Ini testing akhir zaman dengan adanya corona begini. Saudara lihat banyak gereja-gereja yang mulai kehilangan taste iman bisa memuaskan hati Tuhan. Tidak apa-apa Pak, di rumah juga kami ibadah. Tapi apakah ibadahnya di rumah itu seperti yang saudara lakukan hari ini? Apakah di rumah saudara bisa beribadah dengan baik ketika diminta untuk menyembah Tuhan? Bisakah saudara menyembah dengan baik? Ketika saudara ada di rumah, apalagi ada kopi, pakai pisang goreng, setelah dengar firman Tuhan kayak gini, lebih penting mana? Masih tetap stay dengar firman Tuhan atau makan pisang goreng dulu? Hello? Nah ya itu. Testing. Justru dengan adanya seperti begini Tuhan ingatkan, hati-hati, kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Saya senang sekali waktu pertama kali bulan Juni minggu keempat. Kami ibadah pertama, kedua, ketiga, penuh. Luar biasa, saya sampai berteriak sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Biasanya kita cuma ibadah sekali, sekarang ibadah 3 kali. Tidak ada tempat yang lain, turun. Biar jemaat yang datang ibadah yang boleh duduk. Ya, setelah minggu ke-14, minggu ke-15, mulai kumat meneh. Sekarang diingatkan lagi, hati-hati. Bangun, kuatkan apa yang masih tinggal. Bapak ibu saudara sekalian. Karena iman kita bisa goyah. Alkitab mencatat itu di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2 dan 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Iya, jangan sampai ada orang yang goyah imannya karena apa? Kesusahan-kesusahan ini. Dengan adanya peristiwa sekarang ini, ekonomi kita seringkali merosot. Ada susah. Bisa goyah enggak iman kita? Bisa. Makanya Tuhan bilang, kuatkan apa yang masih tinggal. Yang masih tinggal dalam hidup kita itu, yang masih tersisa itu cuma iman. Bapak Ibu, dan di jemaat Sardis Tuhan katakan, engkau harus melakukan pekerjaan yang bisa memuaskan aku. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Apa itu sempurna? Memuaskan. Memuaskan siapa? Memuaskan hati Tuhan. Apa artinya ini? Artinya mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Tapi mereka sudah kehilangan esensi. Sudah suam. Sudah enggak lagi seperti dulu. Jemaat di Smyrna, Tuhan nasihatkan. Jemaat di Pergamus, Tuhan nasihatkan. Jemaat di Efesus, di Tiatira, itu Tuhan nasihatkan. Kembali ke kasih-Mu yang mula-mula. Itu kata Tuhan. Bahkan di jemaat Tiatira yang kita belajar kemarin. Engkau sudah melakukan yang terbaik. Bahkan lebih baik dari yang pertama. Bapak Ibu,
Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita tidak bisa memuaskan Tuhan dalam pelayanan kita? Karena ada campuran. Campuran apa? Campuran duniawi. Minggu lalu kita sudah belajar. Kalau orang yang cinta dunia itu adalah menjadi apa? Musuh dari Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Kalau kita mencintai dunia, kalau gereja mulai mencampurkan kegiatan-kegiatan rohaninya, itu dengan cara-cara duniawi, Tuhan katakan, engkau kelihatan hidup, tapi mati. Bapak Ibu, peringatan Tuhan untuk kita hari ini perlu kita jalankan. Supaya jangan sampai kita gagal dalam perjalanan iman kita. Wahyu pasal 3 ayat 3 bagian A. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Iya, karena Wahyu pasal 3 ayat 3a. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Apa yang sudah engkau pernah dengar? Kita pernah dengar apa? Ketika engkau percaya kepada Tuhan. Apa itu? Injil keselamatan. Jangan sampai berita yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar, kita lalaikan. Makanya Tuhan kasih peringatan. Turuti dan bertobatlah. Ini seringkali sudah mulai pudar. Injil keselamatan Tuhan yang kita dengar sudah mulai pudar. Enggak lah. Kita sudah selamat, enggak apa-apalah. Sekali selamat, sudah selamatlah. Enggak mungkin iman kita goyahlah. Enggak mungkin iman kita gugurlah. Enggak mungkin iman kita matilah. Tuhan ingatkan jemaat Sardis, bisa. Bahkan sudah hampir mati. Kalau Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak cinta, Tuhan membiarkan habis. Jemaat Sardis, hari ini Tuhan mengasihi kita. Makanya Tuhan katakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Iya. Jadi yang kita pertahankan di sini, yang harus kita turuti sesuai dengan peringatan Tuhan adalah apa? Injil yang pernah kita dengar, yaitu kebenaran. Kebenaran ini yang kita harus pertahankan. Jangan di gereja kita benar, di rumah tidak benar. Karena kebenaran itu mutlak, absolut. Kenapa mutlak? Karena kebenaran itu tidak bisa diganggu gugat dengan cara apapun. Kebenaran itu tidak bisa berubah oleh karena waktu dan ruang tidak mungkin berubah. Di sini 1 tambah 1 2, di rumah menjadi 3, tidak mungkin. Amin saudara, benar? Kebenaran itu amin, benar? 1 tambah 1 berapa? 2. Di pasar? 2. Di perdagangan? Nah itu dia. Kita mulai kehilangan taste kebenaran ini. Kalau di gereja benar. Coba kalau di luar lagi dagang. Hal yang tidak benar dibilang benar. Aduh, dengar baik Bapak Ibu, janganlah. Tuhan sudah memperingatkan kita. Karena kalau kita tidak melakukan kebenaran ini dan mau bertobat, ada ancaman. Ayat yang ke B. Wahyu 3 ayat yang B. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Iya, ini ancaman. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Kalau kita tidak melakukan yang B, yang A tadi. Kebenaran Injil, kita harus turuti dan bertobat.
Berjaga-jaganya di situ, turuti, lakukan dengan taat apa kata Tuhan tentang kebenarannya. Supaya dalam perjalanan kita akan terus berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau tidak, Tuhan katakan, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Itu bisa dikagetkan. Makanya persiapan kita adalah baca firman yang banyak. Dan banyak berdoa dengan Tuhan. Siapkan waktu kita. Waktu-waktu kita harus. Saya nganter anak saya ke Demak untuk terapi. Saya tahu jam itu adalah jam doa saya. Saudara, di mobil, ya lagi memang capek, ada ngantuk-ngantuknya memang. Dari Semarang ke Demak cukup jauh rupanya. Di tengah jalan saya doa. Karena saya tahu ini jam saya berdoa. Kalau saya pulang rumah ini jam saya berdoa. Di mobil saya berdoa, Tuhan. Sambil dengar lagu rohani. Saya harus terus membangun hubungan ini karena saya takut ancaman ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Karena aku datang seperti pencuri. Markus pasal 6 ayat 47. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Kita nggak tahu. Tuhan kasih perumpamaan ini. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Kapan Tuhan datang? Tuhan kasih contohnya real. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Kok heran? Kenapa kok bukan siang? Kenapa bukan pagi? Kenapa bukan jam 12? Tapi kenapa harus menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta? Saudara tahu bahwa waktu-waktu yang 4 ini adalah suasananya apa? Suasananya apa? Gelap. Jadi Tuhan udah tahu kondisi dunia ini yang begitu gelap. Di saat itulah Dia akan datang. Saudara dengar baik. Terjadi kegelapan yang begitu mengerikan. Makanya Tuhan pastikan dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Peringatan Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan kasih tidak mungkin. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati jangan ia jatuh. Jangan menyangka bahwa saya aman-aman saja. Tidak. Saudara harus mengamankan rohanimu. Dengan apa? Dengan firman. Amankan rohani kita. Dengan apa? Dengan banyak berdoa. Tidak ada cara lain. Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga dengan apa? Dengan kebenaran. Berjaga-jaga dengan apa? Dengan berdoa. Makanya Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2-3. Perhatikan dengan baik. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Mereka pasti tidak akan luput. Ngeri enggak saudara? Apabila mereka mengatakan semuanya damai, semuanya aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Aduh Bapak Ibu, saudara lihat waktu pertama kali kita diperintahkan tinggal di rumah karena COVID begitu dahsyat. Apa yang kita lakukan? Tinggal di rumah. Apa saja yang kita dapat ditemukan dari luar disemprot, serot. Makanan yang kita pesan, tukangnya yang ojeknya disuruh gini, Pak taruh di sana Pak, jangan mendekat.
Caranya apa? Ditaruh di sejauh, bapaknya pergi baru disemprot. Serut, masuk. Tapi setelah sudah mulai rasanya aman, masih bisa lakukan dengan berjaga-jaga seperti itu. Itu contoh. Kita merasa aman. Enggak apa-apa. Walaupun berita sana berita sini, itu meninggal karena COVID, itu meninggal karena COVID, di sana karena gini, karena COVID. Mana ada orang yang meninggal COVID, semua COVID. Mbok Cik Fit, semuanya COVID. Saudara dengar baik, akhirnya kita mulai tidak berjaga-jaga. Aduh, kuatkanlah imanmu saudara-saudara. Hanya itu yang masih tinggal kata Tuhan. Jangan sampai mati. Kita terus berjuang. Orang yang berjuang ada jaminan Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Wahyu 3 ayat yang kelima, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih, yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa menang. Tawaran Tuhan kepada jemaat Sardis. Barang siapa menang. Ini versi yang kelima. Barang siapa menang. Yang pertama, aku akan mengenakan pakaian putih. Why? Kenapa bukan pakaian merah? Kenapa bukan pakaian hitam? Kenapa bukan pakaian batik? Tadi saya hampir ganti karena saya pikir saya mau khotbah tentang pakaian putih. Saya sudah siapkan ini, bilang istri, saya pakai ini ya, sudah lama gak dipakai. Saya kepengen pakai ini. Hampir saya ganti tadi pakaian putih loh. Tapi karena besok ada perjamuan, saya bilang ya sudah nanti besok aja. Tapi itu cuman contoh kecil aja. Tapi yang saya mau kasih tahu sama saudara, why? Kenapa pakaian putih? Tuhan bilang apa? Mereka yang pakai pakaian putih nanti itu layak berjalan bersama dengan aku. Di dalam budaya orang Yunani, pakaian putih itu melambangkan kesucian. Jadi kalau saudara dikasih tahu bahwa pakaian putih ini adalah tanda bagi mereka yang menang, tanda bagi mereka yang mengenakan pakaian putih adalah mereka yang menang, itu artinya saudara ada di dalam kapasitas kekudusan, kesucian. Kenapa Tuhan minta ini? Karena ini adalah salah satu karakter dari Tuhan Yesus. Apa itu? Kesucian. Kesucian atau kekudusan itu artinya dalam bahasa Ibrani dikatakan kados. Kados itu artinya apa? Masih ingat? Berpisah. Berpisah dengan apa? Berpisah dengan duniawi. Berpisah dengan dosa. Kalau tidak, gak bisa ngalami yang namanya sukacita dalam pesta. Karena satu waktu kita nanti akan masuk dalam pesta anak domba Allah. Hanya mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan yang bisa masuk pesta itu. Kenapa? Karena tandanya mereka mengenakan pakaian putih. Yang ketiga, lambang pakaian putih bagi orang Yunani adalah kemenangan. Apa hubungannya pakaian putih dengan kemenangan? Karena Tuhan yang bilang, ketika mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka itu layak, pantas jalan sama aku. Asalkan karakternya sama. Kesucian. Mereka layak. Yang kedua, kalau mereka menang, apa kata Tuhan? Aku tidak akan menghapus nama mereka dari kitab kehidupan. Kalau begitu, bisa terhapus? Bisa terhapus. Ada banyak orang begitu gagah berani dengan keyakinan yang begitu tidak terkontrol.
Mereka bilang sekali selamat, tetap selamat. Sekali namanya sudah tercatat, tidak mungkin terhapus. Terhapus, Tuhan yang ngomong kok. Aku tidak akan menghapus. Artinya ada probabilitas, ada kemungkinan terhapus. Kalau terhapus, Wahyu 20 ayat 15 bilang apa? Orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Akan dilemparkan. Mengerikan enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada seorang hamba Tuhan meninggal umur 87 tahun. Waktu saya khotbah, saya bilang saudara-saudara, menurut Bapak Ibu yang hadir di sini, 87 tahun itu lama apa tidak? Semua menganggukkan kepala, lama 87 tahun. Tapi lamanya 87 tahun, itu kata Tuhan hidup sementara. Di ujung 87 tahun ketika dia menghembuskan napas terakhir, dia pindah pada sebuah kekekalan. Itu yang membuat sampai hari ini tuh saya begitu kokoh menjaga iman saya dengan doa dan firman. Kenapa? Karena di ujung hidup kita ini ada kekekalan. Apakah kekekalan itu masuk neraka atau kekekalan itu masuk surga? Hanya dua itu Bapak Ibu. Nggak ada pilihan lain. Makanya Tuhan katakan, orang yang menang, dia akan mengenakan pakaian putih. Dan dia akan tidak aku hapuskan namanya dalam buku kitab kehidupan. Yang ketiga, orang yang menang, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatku. Ini sebuah pengakuan. Artinya apa? Ini artinya sebuah kesahihan, sah. Kita menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Sah. Bahwa tempat ini punya Abraham. Tempat ini punya Pak Edi. Tempat ini punya Mas Iwan. Tempat ini punya Pak Lukas. Tempat ini punya Pak Robi. Tempat ini punya Pak Jeffrey. Ada pengakuan. Pengakuannya di mana? Kepada Bapa. Bapa, ini Abraham. Orang yang setia. Yang menang. Dari perbuatan-perbuatan duniawi. Karena Tuhan berkata dalam Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi kalau kita mau menang. Kita harus punya kemantapan. Bahwa aku harus mengakui. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Walaupun ada masalah tetap Yesus. Amin. Walaupun persoalan bertubi-tubi masih tetap Yesus, amin. Walaupun sakitnya berat masih tetap percaya Yesus, amin. Itu nanti saudara besok akan diakui oleh Bapa, oleh Tuhan di hadapan Bapa. Ini orang terbaikku yang aku hadapkan kepada engkau. Saya khotbah kemarin di Gang Tengah, di persekutuan doa Gang Tengah. Saya bilang, satu waktu kita nanti akan dihormati oleh Bapa. Caranya, Yesus akan menghadapkan kita kepada Bapa satu demi satu. Dipanggil nama kita. Nih Bapa, orang terbaik yang pernah ada di Tirto Yoso. Umpamanya begitu. Saudara, jadi puaskanlah. Engkau harus puaskan hati Tuhan dengan pekerjaanmu. Puaskan hati Tuhan dengan pelayananmu. Maka Tuhan akan memuaskan engkau waktu ketemu dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.